Halo, berjumpa kembali dengan kami, Edi Wahyudi dan Mas Indra Karismiaji dalam Kaliber, Kupas dan Analisa Berita. Mas Indra? Halo, Mas Edi Wahyudi dan pemirsa Kaliber yang kita cintai. Senang sekali bisa jumpa lagi di awal minggu ini, hari Senin, 25 Maret ya. Kita Ya. kita memulai minggu ini tambah semangat. Kita harus betul-betul menjadi bagian dari yang ingin membuat negara ini tambah maju, tambah sejahtera buat semua. Dan Amin. inilah kenapa Kaliber itu lahir, ya kan? Kita ingin menjadi penyeimbang, kita ingin menyemangati rakyat untuk terus membuat perubahan. Iya, oke Mas. Ini Mas, ada informasi. Kemarin-kemarin kita kan selalu bicara tentang dinasti politik Pak Jokowi ya. Ya, Dinasti itu kan garis keturunan, Mas. Ini nggak puas di garis keturunan aja ini. Sudah mulai melebar ini. Melebar ke orang-orang terdekatnya. Bukan main-main ini, asprinya, asisten ya, pribadi dari Pak Jokowi dan istrinya, ya. dari Bu Iriana. Itu yang mau jadi pejabat juga ini nanti. Apa beritanya, Mas? Ini bukan gosip kan? Ada Bukan, berita bukan. resminya kan itu. Kita bukan media gosip. Ya. Yang digosok semakin sip, itu enggak. Oke Mas, saya bacakan dari liputan6.com. Dua asisten pribadi Jokowi dan Iriana maju Pilkada 2024. Orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Setelah anak dan menantunya diisukan maju Pilkada 2024, kini dua sekretaris pribadi atau sespri keluarga Jokowi akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sedi Fardiansyah yang merupakan sespri ibu negara Iriana Jokowi menyatakan akan maju di Pilkada Bogor sebagai bakal calon wali kota Bogor 2024. Sandy bahkan sudah menemui Jokowi untuk meminta restu dan dukungan terkait pencalonannya di Istana Merdeka, Jakarta. Alhamdulillah hari ini, Senin kemarin, saya diterima menghadap Bapak Presiden di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun belakangan dan terakhir terkait dengan program yang akan kita laksanakan menyambut Pilkada Bogor mendatang, kata Sandy. Lalu selain Sandy, ada juga asisten pribadi uh, Jokowi, asprinya Jokowi. Kalau tadi kan asistennya Bu Iriana, ini asistennya Ya. Pak Jokowi langsung. David Agus Junanto juga dikabarkan siap maju di Pilkada Boyolali, Jawa Tengah. Baliho bergambar wajah David memakai jas hitam serta dasi merah pun mulai terpajang. Baliho tersebut bertuliskan David calon Bupati Kota Susu. Kota Susu ini julukannya Kota Boyolali. Dalam baliho itu David dinarasikan sebagai calon Bupati Boyolali periode 2024 hingga 2029. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari David terkait baliho pencalonannya sebagai calon Bupati Boyolali. Sebagai informasi, David merupakan aspri Jokowi yang sudah mendampingnya sejak menjadi wali kota Solo. Wah, bukan main ini orang setia. David Ya. merupakan aspri sipil yang bukan berasal dari militer. Itu Mas. Oke. Ternyata majunya di kampung ibu saya nih, Boyolali. Wih, ya. Gitu. Crocodile, crocodile forget kata orang. Ah ya, bajul kesupen kan gitu. Buaya lupa, Boyolali itu. Ya, ini menarik ya, apa fenomena seperti ini bermunculan terus. Cuman pada dasarnya kita juga tidak melarang ya untuk orang itu mau maju sebagai kepala daerah. Itu adalah hak Ya, konstitusional untuk memilih ataupun dipilih kan gitu. Nah, yang menjadi catatan adalah jangan sampai yang muncul itu adalah nepotisme, ya kan? Kalau kita juga suka menggunakan istilah ordal, ya, baiknya sih memang
yang namanya jabatan-jabatan publik seperti ini itu menggunakan merit system berdasarkan meritokrasi. Dan kita baru-baru ini disuguhi terus dengan sangat telanjang ya bagaimana misalnya ada seorang putra presiden baru 2 hari masuk partai politik langsung jadi ketua umum. Itu kan jelas nggak ada meritokrasinya. Padahal di Hmm. dalam partai tersebut itu kan ada kader-kader yang memang sudah membangun karir di dalam partai tersebut, ya kan? Sama juga dalam hal ini, saya belum tahu akan diusung oleh partai mana ya. Tapi pastinya sudah ada kader-kader di partai-partai politik yang memang sudah ingin maju sebagai kepala daerah dan itu sudah dipersiapkan sejak lama, artinya memang meniti karir dari bawah. Nah, kita ini agak bahaya kalau sekarang yang muncul adalah tiba-tiba orang itu punya jabatan karena ada kedekatan dengan pejabat-pejabat tertentu, ada ordalnya. Ini adalah citra atau contoh yang buruk buat generasi masa depan, Mas. Jadi bisa jadi anak-anak kita itu eh, malas belajar misalnya, kan gitu. Malas untuk punya prestasi misalnya, karena buat mereka melihat nggak ada gunanya kita punya nilai bagus, kita punya prestasi bagus, karena yang mendapatkan posisi, yang mendapatkan tempat itu adalah mereka yang dekat dengan pejabat, dekat dengan kekuasaan. Hal seperti itu sih yang sebetulnya kita ingin kritisi dan jangan terus, ya kita juga belum tahu ya kualitas kapasitas dua eh, Dua sekretaris orang. pribadi atau asisten pribadi dari Pak Jokowi maupun Bu Iriana ini seperti apa, ya kan? Jadi jangan sampai kapasitas kualitasnya memang hanya sebagai sekretaris pribadi, tetapi memaksakan diri untuk menjadi seorang kepala daerah yang tugasnya sangat berbeda, tanggung jawabnya sangat berbeda, tetapi menggunakan aji mumpung karena mumpung masih ada Pak Jokowi sebagai presiden, nah itu bisa menggunakan pengaruhnya baik ke, kan pasti partai politik kalau sekarang nurut, Mas. Ya. Beda nanti kalau udah tidak menjabat sebagai presiden lagi ya. Kita kan juga kemarin sudah bahas tuh yang antara hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan begitu. Kalau sekarang masih jadi presiden, ini tinggal nyuruh aja. Partai A, ini asistenku Hmm. mau nyalon. Kamu ini ya, endorse ya. Ya Hmm. kan sendiko dawuh kan begitu. Masa Ya. bilang nggak bisa Pak kan gitu. Nah, itu kan kan pasti ada kalau ada tekanan begitu nggak belum tentu berani kan partai politik kan. Padahal mungkin sudah menyiapkan kadernya. Kan sebetulnya juga sama persis dengan waktu eh, Mas Gibran nyalon sebagai wali kota Solo. Kan PDIP sebetulnya sudah punya calon sendiri yang memang kader ya, disiapkan menggantikan Pak Rudi waktu itu. Tapi karena permintaan presiden, ya nggak bisa nolak kan gitu. Bayangin Ya. yang PDIP sebesar itu aja nggak bisa nolak, apalagi partai-partai yang lain. Nah itu sih poinnya adalah kalau memang mereka punya kapasitas, mereka memang membangun karir di partai politik, menjadi bagian dari partai politik itu bagus dan malah kita dorong ya sehingga kita punya pemimpin-pemimpin yang betul-betul teruji, yang punya kapasitas, kemampuan. Tapi kalau mulainya hanya karena punya hubungan dekat dengan presiden dan memanfaatkan posisi ordal itu mumpung masih jadi presiden, kan juga susah, Mas. Misalnya kondisi sekarang Pak Presiden lebih banyak di Istana Bogor kan. Pasti asprinya Bu Iriana ini punya koneksi dengan
aparat-aparat di Kota Bogor kan. Ya, Dan yang kita takutkan kan nanti apa yang terjadi lagi seperti Pilpres kemarin terulang di Pilkada. Ada politisasi bansos, ada apa mobilisasi aparat, ada banyak hal lah yang membuat pemilunya, pilkadanya nanti jadi tidak menarik, tidak jujur, tidak adil. Jadi ya kayak nonton sepak bola gajah kan males gitu loh. Kan udah diatur duluan semua. Tapi kalau kita nonton sepak bola sama-sama kuat, kita nggak tahu siapa yang menang kan jadi rame. Gitu. ya, Ya itu ya. sih catatan kita ya tentang berita ini. Kalau saya ada 3 catatan ini, Mas. Pertama, ini adalah teladan yang buruk. Jadi membuat anak-anak muda atau aktivis partai politik itu eh, harus mencari orang dalam, harus mencari cantelan supaya bisa mengendorse dia untuk menjadi pejabat publik, gitu ya. Ya. Jadi semangat belajar, semangat kerja kerasnya itu sudah nggak ada atau tipis sekali karena teladan yang buruk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang menjadi apatis. Kalau dia tidak mempunyai akses ke kekuasaan, ya buat apa nggak bisa? Percuma kita kerja keras, kita belajar yang baik, tapi tidak punya ordal, kita nggak akan bisa masuk ke eh, apa namanya ranah yang kita inginkan. Gitu. Yang ketiga, ini yang ekstrim yang berkebalikan dari yang kedua, membuat orang makin radikal untuk melawan. Jadi yang apatis itu tadi yang agak lemah-lemah mental gitu, yang kuat mental itu akan melawan dengan radikal. Hmm. Kita harus lawan, kita harus robohkan kekuasaan ini. Ya gitu. Itu yang catatan saya dari peristiwa yang belakangan ini. Itu, Mas. Ya, dan memang fenomena ordal ini terasa semakin lama semakin terbuka ya kan. Eh, saya kemarin juga baru nonton podcastnya Kang Ep Saifullah kan itu bersama Ya, Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDIP juga menyampaikan kegelisahan yang sama. Kalau sekarang misalnya kita bicara bahkan di instansi eh, kemarin yang disebutkan adalah kepolisian, mungkin juga militer, mungkin juga ASN yang cepat naik pangkat, yang punya jabatan itu adalah yang punya kedekatan dengan pejabat tinggi atau mungkin bahkan sampai level presiden kan gitu. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas, tidak berdasarkan meritokrasi, tapi berdasarkan kedekatan. Ini kan sangat bahaya. ya, Sangat berbahaya karena nanti kita bisa punya orang-orang yang sebetulnya tidak kapabel, tetapi memiliki jabatan yang berhubungan dengan masyarakat banyak. Nah, itu yang ya ibaratnya gini lah kan gitu. Eh, kita mau milih 11 pemain bola kan gitu untuk mewakili Indonesia di Piala Dunia, misalnya kita masuk Piala Dunia kan. Nah, harusnya kan yang paling jago main bola, bukan yang misalnya pernah jadi asistennya presiden itu yang kita masukkan jadi pemain bola. Padahal nggak bisa main bola, kan jadi kita pasti kalah dong, kan gitu. Karena bukan pemain yang paling jago yang kita pilih. Nah, itu sebetulnya analoginya kan begitu. Jadi kita bukan ingin menganggap kalau yang dekat dengan kekuasaan itu pasti buruk, ya kan? Secara individu ya, saya yakin juga banyak yang punya kapasitas, kapabilitas. Tapi yang diutamakan jangan hubungan kedekatannya, tetapi harus kapasitas, kapabilitasnya, dan itu dengan sekarang eranya era digital ini sangat terbuka, Mas. Si ya, ini punya prestasi apa, si itu punya prestasi apa. Ya itu jangan sampai eh, sebetulnya tidak punya kapasitas ke sana, dipaksakan, akhirnya ya apa ya, semakin menggunakan kekuatan-kekuatan yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan tersebut. Tadi kan misalnya bansos,
aparat kan gitu. Itu yang membahayakan, dan tadi betul sekali dampak buruknya itu ke anak-anak kita, ke generasi penerus kita ini, bangsa ini mau dibawa kemana? Bayangin kalau kalau mereka semua nggak ada yang mau lagi bekerja keras. Karena buat mereka bekerja keras meniti karir nggak ada gunanya, kan gitu. Nggak ada gunanya kalau nggak, istilahnya dalam tanda kutip, menjilat kekuasaan, atau orang yang punya apa, jabatan, punya pangkat, harus dekat dengan ini, harus dekat dengan itu. Bahkan nanti yang lebih bahaya lagi kalau sudah mulai nyogok, Mas, mendekat, Hmm. apa, supaya bisa dekat itu nyogok dulu kan. Nah, itu kan lebih bahaya lagi. Itu Ya. akan menimbulkan sebuah ekosistem yang koruptif, ya kan? Hanya karena ingin mendapatkan jabatan dengan cara yang tidak tidak pas lah kan gitu. Harusnya kita dorong anak-anak kita ini, kita berikan contoh, kita, karena eh, kalau kata Ki Hajar Dewantara itu kan yang paling pertama itu kan ingarso sung tulodo. Di depan itu harus menjadi suri toladan, harus memberikan contoh. Nah, kalau yang sekarang ini kan, ya mohon maaf, contohnya bukan contoh yang positif. Kita akan diketawain anak-anak kita kalau kita mengatakan, "Nak, kamu harus bekerja keras, kamu Hmm. harus rajin belajar. Nanti kalau kamu bekerja keras, kamu akan punya karir yang baik, kamu bisa jadi ini." Wah, nggak penting itu. Yang penting itu dekat dengan pejabat. Lah kan Iya. udah runtuh semua kan gitu. Jadi cara berpikirnya, cara pandang bangsa kita bisa menjadi bangsa yang sangat pragmatis gitu. Bukan yang membangun sesuatu dari nol kan. Itu, Iya. Mas. Dan moral etika bangsa ini sudah mulai bergeser terus ini kalau kayak gini terus. Terus kalau misalnya dalam kasus ini Pak Jokowi dan Bu Iriana itu ingin balas jasa aja, balas budi atas kebaikan aspri-aspri yang sudah membantu mereka bertahun-tahun, itu jangan dikasih jabatan publik. Kalau menurut saya ya, angkat anak-anaknya jadi anak asuh gitu misalnya, dikasih beasiswa, disekolahkan itu loh. Itu lebih berguna itu daripada bapaknya dikasih jabatan publik. Gitu. Saya saya kurang setuju dengan pandangan itu, Mas. Gini Kenapa, loh. Mas? Eh, Asisten pribadi presiden maupun ibu negara itu adalah ASN yang dibayar oleh kita-kita. Jadi kalau kita bicara masalah penghargaan, mereka itu sudah dihargai. Jadi tidak ada sebetulnya hutang yang harus diberikan, kecuali mereka karena nggak dibayar nih kan. Mereka itu mendapatkan fasilitas, mereka bekerja itu profesional. Jadi juga jangan sampai kita itu selalu punya pandangan kalau kita itu harus memberikan yang lebih pada seorang yang dekat dengan kita. Karena semua kalau kalau kita bicara profesional, ya kontraknya, misalnya kita sebagai pekerja nih Mas, kontraknya itu sekian, dibayar sekian, ya nggak ada kita punya kewajiban ngasih lebih. Ya, Itu justru yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita juga ya, ke generasi penerus ya. Jangan jangan malah mengharapkan ada tambahan-tambahan lain yang akhirnya jadi mengacaukan sistem kan. Sedangkan sistem remunerasinya ASN kan sudah dibuat. Mereka ini kan ASN gitu. Itu sih Mas, pandangan saya. Jadi baik presiden atau ibu itu nggak punya hutang budi untuk memberikan mereka itu sebuah jabatan publik, atau anaknya mau dikasih beasiswa atau apa, sebetulnya itu intinya gini lah, jangan sampai itu menjadi sebuah kewajiban, apalagi kemudian dibebankan pada negara. Itu yang rugi kita semua, nggak ada manfaatnya buat kita. Bukannya saya nggak mau menghargai
mereka ya, tapi secara profesional mereka itu sudah dihargai gitu. Iya. Tapi kalau orang secara pribadi memberi beasiswa kan nggak apa-apa, Mas. Nah, Membantu pembiayaan sekolahnya. tadi itu Ya. asalkan jangan membebani negara kan gitu. Jangan membebani orang-orang. Ya nanti repotnya gitu, Mas. Yang tadi saya bilang kan gitu loh. Ini tolong asisten saya anak-anaknya dikasih beasiswa, tapi mintanya ke pengusaha gitu. Oh. kan kan sama aja bohong kan Iya, gitu iya. loh. Ya, Supaya dekat tadi kan gitu loh. Ada ini kan bagian dari korupsi sebetulnya. ya, ya, Tuh. ya. Tapi Era yang Orde tadi secara era pribadi, Mas. Secara pribadi ngasih itu. iya, era Orde Baru banyak terjadi loh seperti ini. Itu yang bagaimana seorang pejabat itu akan nginjek kakinya pengusaha itu untuk misalnya bangun perumahan untuk anak buahnya gitu. Itu banyak terjadi, ngasih apa gitu untuk anak buahnya. Jadi ini nggak sehat gitu. Memang memang betul misalnya katakanlah gaji ASN kita nggak setinggi di luar negeri, tapi kan secara kontrak bahkan ASN itu kan disumpah kan. Harusnya nggak ada tambahan-tambahan lain ya. Apalagi tadi menggunakan tangan-tangan ketiga yang mereka mau melakukan itu juga karena antara takut, antara juga minta proyek kan gitu. Nah, jadi panjang tuh kan gitu loh. Oke, ini tolong ya anaknya si ini sekolahin ke luar negeri kan gitu loh. Nah, pengusahanya nggak berani nolak karena kalau nolak nanti misalnya proyeknya dia di stop proyek dengan pemerintah kan gitu. Itu loh, itu yang Ya. sebetulnya kita sebut lingkaran setan korupsi, kolusi, nepotisme. Dan itu yang kenapa di era reformasi itu kita ingin buang jauh-jauh supaya memang semuanya sehat, semuanya waras gitu. Jadi kita punya pengusaha dengan model bisnis yang memang produknya terbaik, jasanya terbaik, eh, sumber daya juga begitu, ya kan? ASN-nya begitu, Polri-nya begitu, militernya begitu, tidak istilahnya menggunakan cara-cara yang tidak pas lah untuk mendapatkan sesuatu, gitu Mas. Oke, Mas. Itu tadi pesan moral dari Mas Indra Karismiaji. Kalau saya tadi eh, jangan sampai merugikan atau mengambil kesempatan atau aji mumpung dalam eh, saat menjabat. Ya kan. Kalau misalnya memberi sesuatu itu berilah dari kantong pribadi sendiri. Nah, Tidak kalau ada itu bebas. tidak ada Iya, kaitan dengan kepentingan jabatan yang dia emban saat itu. Ya. ya, Kalau misalnya memberi beasiswa, ya beasiswa dari duit pribadi. Kalau ya, dia mempunyai kelebihan rezeki, nggak apa-apa. Anggap kalau dalam Islam ada istilah sedekah. Sedekah berupa beasiswa itu luar ya, biasa karena untuk menuntut ilmu kan. Ya. betul. Itu namanya sedekah jariah. Itu. Ya, Mudah-mudahan didengar oleh para pejabat publik yang sedang memangku saat ini dan yang akan menjadi pejabat publik. Itu Mas Indra ya. ya, Baik, kawan Kaliber, Anda juga bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan ini melalui komentar dan tulis komentar Anda di kolom komentar. Sekian perjumpaan kita, sampai jumpa. sampai jumpa lagi.